Halo Sobat Cek Fakta, kembali lagi di kanal yang selalu menghadirkan fakta, kronologi, dan analisis mendalam agar kalian bisa memahami sebuah peristiwa secara utuh, bukan hanya dari potongan berita atau opini singkat. Kali ini kita akan membahas perjalanan Tim Nasional Indonesia atau Timnas Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berakhir pahit, sekaligus menyoroti bagaimana performa tim dianggap menurun setelah pemecatan pelatih Shin Tae-yong. Ini bukan sekadar cerita kalah atau menang, tapi tentang harapan jutaan supporter, sorotan media internasional, strategi kepelatihan, dan masa depan sepak bola Indonesia. Perjuangan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 dimulai dengan penuh harapan. Sejak putaran pertama kualifikasi pada 12 Oktober tahun 2023, Tim Merah Putih berupaya menembus babak berikutnya dengan skuad yang sebagian besar terdiri dari pemain berkualitas, termasuk beberapa yang berkarier di Eropa. Namun, mimpi itu harus pupus setelah kekalahan dari Irak dalam pertandingan pamungkas grup putaran keempat yang digelar di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, Minggu dini hari 12 Oktober tahun 2025 WIB. Kekalahan 0-1 ini memastikan Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Apalagi sebelumnya skuad Garuda juga kalah 2-3 dari Arab Saudi pada laga perdana grup. Dua kekalahan beruntun ini menempatkan Indonesia di posisi juru kunci grup B, meskipun laga terakhir antara Arab Saudi dan Irak baru digelar pada 14 Oktober tahun 2025. Kegagalan ini menjadi pukulan berat bagi jutaan supporter tanah air. Harapan untuk tampil di ajang 4 tahunan yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko kini pupus. Kejadian ini pun menarik perhatian media internasional, termasuk Korea Selatan, negara asal mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang sebelumnya dikenal berhasil membawa tim Garuda tampil kompetitif di kualifikasi dan turnamen regional. Media Korea Selatan, seperti Sportsdonga, mencatat bahwa performa Timnas Indonesia terus menurun sejak pemecatan Shin Tae-yong oleh PSSI pada 6 Januari tahun 2025. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang memimpin tim sejak 2020, dinilai memiliki catatan prestasi lebih baik dibanding penggantinya, Patrick Kluivert. Statistik menunjukkan bahwa selama menukangi Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memimpin 57 pertandingan dengan 26 kemenangan, 14 hasil imbang, dan 17 kekalahan. Timnya mencetak 106 gol dan hanya kebobolan 75 kali. Catatan ini menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinannya, performa tim cukup konsisten, meski sebagian besar pemain masih berasal dari kompetisi lokal. Sementara itu, Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda yang menggantikan Shin Tae-yong, dianggap belum mampu menorehkan prestasi signifikan. Dalam 6 laga pertamanya memimpin Timnas Indonesia, Kluivert hanya meraih 2 kemenangan dan 4 kekalahan, dengan 5 gol tercipta dan 15 kebobolan. Padahal Kluivert sudah mengandalkan banyak pemain berbakat yang berkarir di Eropa, seperti Cavendish Borussia Mönchengladbach, Joey Pelupes Lommel, J. Idzes Sassuolo, Calvin Verdong, dan Dean James Go Ahead Eagles. Namun, skuad Garuda tetap gagal menunjukkan performa konsisten dan kalah dari Irak pada laga terakhir grup. Kekalahan melawan Irak bukan hanya soal hasil di lapangan, tetapi juga terkait kontroversi keputusan wasit Manning asal China. Pada masa injury time, Miliano Jonathans dijatuhkan oleh Zaid Tassin di area pertahanan Irak. Para pemain Indonesia menuntut penalti karena yakin kontak terjadi di dalam kotak terlarang. Namun, Manning memutuskan pelanggaran terjadi di luar kotak dan memberikan tendangan bebas bagi Indonesia, serta mengeluarkan kartu kuning kedua untuk Zaid yang berujung kartu merah. Keputusan ini memicu protes keras pemain dan ofisial karena tidak dilakukan pengecekan VAR, padahal teknologi tersebut tersedia untuk memastikan keputusan krusial dalam pertandingan sebesar ini. Kejadian ini semakin menambah kekecewaan supporter yang menonton pertandingan, baik secara langsung maupun melalui layar kaca. Media Korea Selatan mencatat bahwa meskipun Indonesia kalah 0-1 dari Irak, tim sebenarnya menguasai permainan dan beberapa kali menciptakan peluang berbahaya. Namun, penyelesaian akhir yang kurang tepat dan soliditas pertahanan lawan membuat gol tidak mampu dicetak.
Sportsdonga menekankan bahwa performa tim terus menurun setelah kepergian Shin Tae-yang dan penggantinya, Patrick Kluivert, belum memiliki rekam jejak kuat sebagai pelatih tim nasional. Bahkan, dalam 6 laga awal Kluivert memimpin, Indonesia kalah 4 kali, sementara Shin Tae-yang masih mencatatkan 2 kemenangan, 1 imbang, dan 3 kekalahan di 6 laga awalnya, yang saat itu mayoritas mengandalkan pemain lokal. Sorotan terhadap performa tim juga muncul dari publik Indonesia. Tangisan supporter di tribun, lempar botol, dan protes melalui media sosial menjadi simbol kekecewaan yang mendalam. Tagar Patrick Kluivert langsung menggema di platform X, menuntut pelatih mundur dan meminta PSSI melakukan evaluasi menyeluruh. Banyak yang menilai keputusan PSSI memecat Shin Tae-yang pada awal 2025 sebagai kesalahan strategis, karena tim yang semula menjanjikan justru menurun performanya di bawah Kluivert. Dalam sejarah pembinaan timnas Indonesia, peralihan kepelatihan memang selalu menjadi titik kritis. Shin Tae yang dinilai mampu memberikan kestabilan, disiplin, dan arah taktik yang jelas. Ia memimpin tim meraih catatan 24 kemenangan, 13 hasil imbang, dan 14 kekalahan sejak 2020, dengan catatan gol 106 dan kebobolan ke-75. Selama 6 laga awal memimpin skuad Garuda, Shin mencatat 2 kemenangan, 1 imbang, dan 3 kekalahan. Statistik ini menunjukkan bahwa meski menghadapi tantangan pemain lokal, performa tim cukup terkontrol. Sementara itu, Kluivert yang mengandalkan banyak pemain berkualitas dari Eropa justru mencatatkan catatan buruk, 6 laga awal hanya 2 kemenangan, 4 kekalahan, 5 gol tercipta, dan 15 kebobolan. Kekalahan dari Irak menjadi simbol bahwa perubahan kepelatihan tidak serta-merta membawa peningkatan performa. Hal ini pun menjadi sorotan media Korea Selatan yang menilai performa timnas Indonesia menurun drastis setelah Shin Tae-yang dipecat. Selain catatan statistik, faktor mental dan adaptasi tim juga menjadi sorotan. Pergantian pelatih di tengah proses kualifikasi membuat tim harus menyesuaikan taktik baru, gaya permainan, dan strategi kepemimpinan yang berbeda. Kluivert, yang sebelumnya dikenal sebagai pemain bintang Barcelona, belum memiliki pengalaman panjang sebagai pelatih tim nasional di level Asia. Penyesuaian ini memengaruhi soliditas tim, koordinasi lini belakang, serta efektivitas serangan. Kegagalan timnas Indonesia ini juga memunculkan kritik terhadap PSSI dan sistem pembinaan nasional. Banyak yang menilai bahwa perubahan pelatih dilakukan terlalu terburu-buru tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Evaluasi mendalam pun menjadi tuntutan publik, mulai dari pemilihan pelatih, taktik, pemanfaatan pemain berbakat, hingga sistem kompetisi domestik yang mendukung pembinaan pemain muda. Piala Dunia 2026 memang harus dilepas, namun Piala Asia 2027 menjadi kesempatan berikutnya untuk membuktikan kemampuan timnas Indonesia. Supporter berharap PSSI bisa belajar dari pengalaman ini, menyiapkan strategi lebih matang, dan memastikan pelatih memiliki visi yang jelas serta kemampuan membangun tim. Evaluasi menyeluruh harus dilakukan, tidak hanya soal pergantian pelatih, tetapi juga pembinaan pemain, fisik, mental, dan persiapan kompetisi. Sobat Cek Fakta, dari perjalanan timnas Indonesia kita bisa belajar banyak. Kegagalan ini menunjukkan bahwa perubahan strategi dan kepelatihan memiliki dampak besar terhadap performa tim. Air mata supporter, protes di media sosial, hingga sorotan media internasional menjadi bukti betapa pentingnya perencanaan matang dan kestabilan kepelatihan. Namun kegagalan ini juga membuka peluang untuk introspeksi, pembenahan, dan persiapan yang lebih baik menuju turnamen-turnamen besar berikutnya. Kesimpulannya, performa timnas Indonesia menurun setelah Shin Tae yang dipecat dan penggantinya Patrick Kluivert belum mampu membawa tim kembali ke jalur kemenangan. Statistik mencatat penurunan performa, catatan kemenangan menurun, dan jumlah gol kebobolan meningkat. Publik, media, dan pengamat sepak bola menilai bahwa keputusan PSSI memecat Shin Tae yang menjadi salah satu faktor utama dalam penurunan performa ini. Sobat Cek Fakta, semoga naskah ini bisa memberikan gambaran lengkap tentang perjalanan timnas Indonesia, kontroversi kepelatihan, dan pelajaran yang bisa diambil untuk masa depan sepak bola nasional. Jangan lupa untuk like, komen, share,
dan subscribe agar terus mendapatkan konten faktual dan mendalam. Tetap kritis, tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Elinglan sabar, karena perjalanan timnas Indonesia masih panjang dan kesempatan untuk bangkit selalu ada.